Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keburukan. Maka berlindunglah kita kepada Allah agar Allah meneguhkan kita lalu menjadi hamba Allah yang taat dan mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Media sosial ini media yang luar biasa. Orang bisa menggunakannya untuk dakwah, mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, ingatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas para nabi, para rasul, para sahabat, para aulia, kemudian para ulama-ulama kita, mengingatkan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada positif dan negatifnya. Kelebihannya sangat mudah diakses oleh siapapun. Dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua yang sudah bau surga, yang surga merindukan beliau-beliau, betul nggak Bu? Ya, jadi siapapun bisa menggunakan media sosial itu. Maka gunakanlah dengan yang sangat baik yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa setiap langkah kita ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dicatat oleh raqib dan atid. Digunakan media sosial mungkin hanya 10 menit melalui YouTube-nya, atau lebih daripada itu Instagram-nya 1 menit, atau mungkin ada yang menggunakan yang aplikasi lainnya hanya 1 menit, tapi bisa viral. Tapi kalau digunakan untuk maksiat dan dosa, maka dosanya akan diberikan kepada dia. Sunnah sayyi'ah, dosanya diberikan terus kepada dia. Walaupun dia sudah wafat, tapi diikuti contoh yang gak baik. Tapi kalau kita mencontohkan, bahkan viralnya bagus, diikuti oleh yang lain, pahalanya dia berikan kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sudah wafat. Maka jangan gunakan media sosial ini untuk maksiat dan dosa. Kadang-kadang kita tuh membuat diri kita ria gara-gara media sosial. Naudzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Sedikit-sedikit ambil gadget, handphone, lagi ibadah, lagi tawaf, foto, sujud, foto, ya, ruku, foto, tiduran, nggak difoto, ya. Semuanya itu, ya, kita lakukan harus dengan tuntunan daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, makanya kita mendengarkan ceramah bisa milih nggak, Bapak Ibu? Bisa milih nggak? Yang enak kita ambil, yang nggak enak mungkin kita tinggalkan. Yang misalnya ustadznya lucu, ustadznya serius, ustadznya mengingatkan kita akhirat dan sebagainya sesuai dengan selera kita, bisa kita akses. Bahkan bacaan tilawah-tilawah dari imam-imam besar kita bisa mendengarkan langsung. Benar gak Bapak Ibu? Kita mendengarkan langsung bisa. Tapi ada juga orang yang menggunakan media sosial untuk merusak agama Islam. Merusak ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu punya media sosial, anak-anak kita punya enggak? Gunakan media sosial itu untuk kebaikan. Saya ajarkan anak saya buat, silahkan Anda buat YouTube, buat Instagram, silahkan bacaan tilawah yang baik bagaimana. Kemudian tanpa membuka Al-Quran bisa enggak ada dia hafal. Kemudian kita mentadaburi ayat Al-Quran, kita dakwah kepada yang lain, orang tertarik, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian media sosial ini juga kita harus saring-saring Bapak Ibu. Dari orang-orang yang menggunakan mengatasnamakan Islam bisa jadi merusak Islam itu sendiri. Bahkan keliru bisa jadi. Makanya butuhnya kita belajar harus didampingi oleh guru. Apalagi masa pandemi seperti ini. Orang tuanya luar biasa ngajarin anaknya di rumah. Betul gak Bapak Ibu? Ya luar biasa. Darahnya kadang naik, kadang turun, kadang gak kelihatan. Ya, saking tingginya itu darahnya ya kan. Mengajarkan anaknya ikhlas Bu. Ikhlas, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anak kita. Yang kita ajarkan nanti dia akan menjadi sebagaimana doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebagaimana Imam Ali, ya, beliau mengatakan bahwa ala lan tananal ilma illa bisittatin. Anda tidak akan memperoleh ilmu kecuali 6 hal ini. Yang pertama, Bu, catat nih Bu, dibawa pulang nih Bu. Gak tahu catatnya di mana nih? Di media sosial boleh, ya, di kepala juga boleh. Ini luar biasa, sekali dengar langsung hafal. Alhamdulillah. Yang pertama zakain.
Yang pertama, menggunakan akalnya, kecerdasannya, belajarnya serius. Sahabat itu dalam belajar, kalau dia hafalannya bagus langsung nempel. Kalau kita masuk telinga kanan keluar, masih bagus telinga kiri. Masuk kanan keluar kanan, mantul dia. Mantap betul, betul gak? Zikir, zikir, zikir. Cepet amat ceramahnya nih. Udah jam 2, itu alias kita tidur ya. Masya Allah, oleh sebab itu catat. Kalau tidak hafal dicatat, itu kebiasaan sahabat. Kalau nggak hafal langsung berarti dia dicatat. Nah, membangun diri kita agar cerdas, maka kita menuntut ilmu dengan apa? Dengan kecerdasan kita, membentuk agar kita cerdas, mencatat. Kemudian ada apa? Wahirsin, kemauan yang kuat. Ulet dia, sungguh-sungguh, gak main-main dia. Agar memudahkan langkahnya menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menaikkan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wastibarin. Dia sabar mau hafal Quran, mau hafal hadis. Pagi hafal, malam pagi membaca, menghafal, malamnya udah nguasain 30 juz. Mungkin enggak? Yang ada dimasukin air kemudian diminum itu Qurannya ya. Nah, makanya kita harus sabar, sabar dalam belajar. Kemudian yang keempat adalah apa? Bulghatin. Yaitu adalah apa? Harus ada bekal harus ada yang kita keluarkan. Harta kita jangan takut-takut, harus kita keluarkan. Untuk agar anak kita menjadi anak yang cerdas. Anak yang soleh dan soleh, pintar dia. Menjadi imam di antara orang bertakwa. Kemudian, nah ini nih. Yang kelimanya, wa irsyadi ustadzin, butuh pembimbing, butuh guru supaya nggak salah langkahnya bacaan Quran. Kalau dibacanya nggak dicontohkan gurunya, maka keliru dia. Ada talakinya sebagaimana Nabi ditalaki oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang terakhir, watuli zamanin, panjang masa belajarnya. Maka kita harus sabar. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.